Selamat siang para hadirin. Debat hari ini kasus pertama akan membahas konflik lahan seluas 394 hektar di Dusun Lauli, Sulawesi Selatan. Kasus ini merupakan benturan antara rencana pembangunan kawasan industri PT IHIP yang didukung oleh HPL pemerintah kabupaten tahun 2024 melawan hak hidup 177 keluarga petani yang telah mengelola lahan tersebut sebagai pemukiman dan kebun merica sejak tahun 1998. Mosi debat kita adalah Dewan ini mendukung pengosongan segera lahan di Lauli demi percepatan pembangunan kawasan industri strategis. Kita mulai dengan sesi pertama, pemaparan argumen. Kepada tim pro, waktu 1 menit saya berikan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro menegaskan bahwa pengosongan lahan di Lauli adalah langkah yang sah dan bersifat mendesak. Secara legal, Pemkab Luwu Timur telah memegang sertifikat HPL sejak 2024, yang artinya secara hukum negara, lahan ini adalah aset daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan. Penguasaan lahan oleh warga selama ini bersifat tanpa izin di atas tanah negara. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan aset negara, pengosongan harus dilakukan agar investasi tidak terhambat oleh klaim-klaim non-prosedural. Baik, menambahkan rekan saya, pembangunan kawasan industri oleh PT IHIP adalah proyek strategis yang akan membawa hilirisasi nikel ke Sulawesi Selatan. Nah, kita tidak bisa membiarkan potensi ekonomi raksasa yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja lokal ini terhenti hanya karena 177 kakak. Pemerintah tidak mengusir tanpa solusi. Sudah ada skema uang santunan atau kerohiman. Ini adalah pengorbanan kecil demi pertumbuhan ekonomi daerah yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Luwu Timur. Kami mendukung pengosongan segera. Terima kasih kepada tim pro yang sudah memaparkan argumennya. Selanjutnya saya berikan kepada tim kontra waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tetapi kami selaku tim kontra menolak keras pengosongan ini karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat 2, seseorang yang menguasai fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan etikat baik berhak memperoleh hak milik. Warga Lauli sudah ada sejak 1998. Artinya mereka memiliki hak prioritas. Penerbitan HPL atau hak pengelolaan secara tiba-tiba di tahun 2024 adalah bentuk pelanggaran terhadap hak prioritas warga yang sudah puluhan tahun merawat tanah tersebut tanpa keberatan dari negara sebelumnya. Baik, menyambung dari rekan saya bahwa tanah bukan hanya sekadar komoditas investasi, tetapi sebagai ruang hidup. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang baik. Mengusir 177 keluarga hanya dengan uang kerohiman yang tidak sebanding dengan hilangnya mata pencaharian kebun merica adalah pemiskinan struktural. Investasi PT IHIP tidak boleh dibangun di atas air mata rakyat. Kami menuntut penghentian pengosongan lahan demi keadilan sosial. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah memaparkan argumennya. Baik, selanjutnya adalah sesi adu debat dengan waktu selama 3 menit. Saya berikan kesempatan pertama kepada tim kontra untuk menanggapi pemaparan dari tim pro dimulai dari sekarang. Baik, tadi telah disebutkan oleh tim pro bahwa legalitas HPL, bahwa mereka memiliki legalitas HPL yang diterbitkan pada tahun 2024. Nah, legalitas HPL 2024 yang kalian sebutkan tadi itu lahir dari proses yang gelap. Kenapa? Karena bagaimana mungkin BPE menerbitkan sertifikat di atas lahan yang sudah dikuasai warga selama 26 tahun tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan warga setempat. Ini adalah cacat administrasi karena mengabaikan hak prioritas rakyat yang sudah menetap sejak 1998. Nah, justru karena warga sudah 26 tahun menduduki lahan tanpa surat, pemerintah harus bertindak. HPL 2024 adalah langkah legalisasi aset negara yang sah. Tidak ada musyawarah karena status tanah itu adalah milik negara yang ingin diambil kembali untuk kepentingan strategis, bukan tanah milik pribadi. Tapi kan karena rakyat tersebut memiliki hak prioritas dan memiliki
hak prioritas tersebut karena prosesnya sejak awal sudah cacat dan tanpa dialog. Sekarang perusahaan kalian itu masuknya kepada intimidasi. Kenapa? Karena memaksa 177 keluarga keluar dalam waktu 3 hari hanya karena kalian memegang sertifikat itu yang terbit secara tiba-tiba. Logika mana yang membenarkan pengusiran warga sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Tapi tindakan 3 hari itu bukan tiba-tiba. Konsekuensi dari itu termasuk konsekuensi dari legalitas HPL tadi. Karena status hukumnya sudah jelas milik pemerintah, maka pengosongan lahan adalah penegakan aturan. Pemerintah tidak bisa menunggu lama karena jadwal investasi PSN sudah berjalan. Ketegasan ini perlu demi kepastian hukum bagi investor. Ketegasan Anda tetap saja merupakan sebuah penindasan. Memaksakan pengosongan 3 hari tentang solusi relokasi hanya demi mengejar target investor menunjukkan bahwa pemerintah lebih memihak beton industri daripada nyawa rakyatnya. Anda menghancurkan ekonomi tani yang sudah mapan demi janji industri yang belum tentu menyejahterakan warga lokal. Itu bukan penindasan, tapi transformasi ekonomi. Pengorbanan jangka pendek melalui pengosongan lahan ini akan digantikan dengan ribuan lapangan kerja dan kemajuan ekonomi luhur timur yang jauh lebih besar daripada sekadar kebun merica. Inilah harga yang harus dibayar demi pembangunan nasional yang lebih baik. Baik, sesi argumen sudah habis. Debat dihentikan. Dapat disimpulkan dari debat ini, benturan antara kepastian hukum tim pro melalui legalitas sertifikat dengan keadilan sosial tim kontra atas hak hidup warga selama 26 tahun. Poin utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan target investasi masyarakat tanpa harus mengabaikan martabat dan ruang hidup rakyat kecil. Kasus Lauli resmi ditutup. Kasus pertama selesai, kita masuk ke kasus kedua. Pada kasus kedua ini akan membahas polemik proyek strategis nasional. Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, pelaksanaan PSN di sejumlah wilayah seperti Morowali, Sulawesi Tengah, dan Morosi, Sulawesi Tenggara memunculkan berbagai persoalan. Masyarakat melaporkan konflik lahan, gangguan lingkungan, hingga dampak terhadap mata pencaharian. Di sisi lain, pemerintah memandang PSN sebagai instrumen penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perdebatan ini menempatkan dua kepentingan yang seringkali bertemu dalam kebijakan publik, yaitu kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat. Masih debat kita adalah pemerintah perlu tetap memprioritaskan proyek strategis nasional di atas kepentingan masyarakat lokal. Kita mulai dengan sesi pemaparan argumen. Kepada tim pro, waktu 1 menit Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro berpendapat bahwa proyek strategis nasional atau PSN memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. PSN dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara membutuhkan proyek-proyek strategis guna memperkuat konektivitas wilayah serta meningkatkan daya saing nasional. Baik, menambahkan rekan saya, pemerintah mencatat per Mei 2024 sekitar 198 proyek PSN telah selesai dengan nilai investasi 1,6 triliun. Nah, nilai tersebut bukan nilai yang kecil. Pembangunan kawasan industri dan hilirisasi sumber daya alam merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Konflik yang muncul seharusnya dilihat sebagai tantangan implementasi, bukan alasan untuk menghentikan kebijakan strategis negara. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya tim kontra, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami dari tim kontra menolak mosi ini. Data Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat bahwa PSN ini memicu 154 konflik agraria sepanjang 2020 hingga 2024. Nah, dengan luas konflik mencapai 1 juta hektar dan lebih dari 103.000 keluarga terdampak. Angka ini menunjukkan bahwa konflik merupakan persoalan struktural, bukan peristiwa individual.
Selain itu, keberadaan pasal 3 huruf D Undang-Undang Cipta Kerja dinilai problematik karena menekankan percepatan PSN tanpa parameter perlindungan sosial dan lingkungan yang tegas. Dalam banyak kasus, masyarakat melaporkan kehilangan lahan produktif, sumber penghidupan, serta menghadapi tekanan sosial. Pembangunan seharusnya tidak mengabaikan keadilan sosial. Terima kasih kepada kedua tim. Selanjutnya kita akan ke sesi adu argumen selama 4 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada tim kontra. Baik, tadi tim pro menekankan kepentingan nasional sebagai dasar pembenaran PSN. Namun, bagaimana PSN dapat dibenarkan ketika data menunjukkan konflik agraria yang luas serta hilangnya mata pencaharian masyarakat? Dalam laporan BBC News Indonesia, masyarakat di Morowali melaporkan kehilangan lahan produktif, sementara nelayan di Morosi mengalami gangguan wilayah tangkap akibat aktivitas industri. Bukankah kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan justru menimbulkan kerugian sosial? Terima kasih. Konflik memang terjadi, namun pembangunan berskala besar hampir selalu menghadapi perbedaan kepentingan. PSN hadir untuk kepentingan publik yang lebih luas. Negara memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, kemakmuran rakyat juga perlu dilihat secara nyata. Dalam kasus Morowali, masyarakat melaporkan sawah dan kebun yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan berubah menjadi kawasan industri. Di Morosi, warga menyampaikan bahwa aktivitas industri berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan. Jika manfaat ekonomi ini tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat yang terdampak, maka muncul pertanyaan mendasar, siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan dari PSN ini? PSN tidak dapat diukur hanya dari dampak lokal. Kawasan industri misalnya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional. Proyek hilirisasi nikel yang termasuk ke dalam PSN merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Tantangan sosial yang muncul seharusnya diselesaikan melalui penguatan pengawasan dan kompensasi yang adil. Persoalannya bukan sekadar dampak, tetapi pola kebijakannya. Ketika regulasi menekankan percepatan PSN ini, partisipasi masyarakat sering kali minim. Hal ini juga disoroti oleh Komnas HAM yang menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam sejumlah proyek PSN, termasuk praktik represif dalam konflik lahan. Artinya persoalan ini bukan sekadar resistensi masyarakat, tetapi telah menjadi perhatian lembaga negara. Negara tetap memiliki kewajiban menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak masyarakat. PSN bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tanpa percepatan pembangunan, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi global. Oleh karena itu, solusi yang lebih proporsional adalah memperbaiki mekanisme pelibatan masyarakat, bukan menghentikan kebijakan. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari indikator sosial. Nah, dalam berbagai kasus PSN, masyarakat melaporkan kehilangan sumber penghidupan serta memburuknya kualitas lingkungan. Jika konflik agraria dan persoalan sosial terus berulang, maka evaluasi kebijakan menjadi keharusan agar pembangunan tidak menciptakan ketimpangan baru. Nah, kami sepakat bahwa evaluasi kebijakan memang penting. Namun, menghentikan PSN bukan solusi yang tepat. Negara memerlukan pengembangan strategis untuk memastikan keberlanjutan ekonomi yang jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah penguatan regulasi, transparansi, serta perlindungan yang lebih tegas bagi masyarakat yang terdampak. Baik, sesi adu argumen telah selesai, debat dihentikan. Dapat disimpulkan dari debat ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terhadap proyek strategis nasional. Tim Pro menekankan bahwa PSN memiliki dasar hukum melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 serta berperan dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara tim kontra menyoroti berbagai persoalan empiris, termasuk konflik agraria berdasarkan data KPA, serta kritik terhadap regulasi percepatan PSN, khususnya pasal 3 huruf D Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya, polemik PSN tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Kasus kedua ditutup.
Pada kasus ketiga, kali ini kita akan membahas konflik petani plasma kelapa sawit dengan PT Hardaya Inti Plantation di Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah. Kasus ini melibatkan 4.934 kepala keluarga yang menyerahkan 6.746 hektar tanah mereka untuk skema kemitraan plasma sejak tahun 2008. Namun hingga tahun 2025, janji pembangunan kebun plasma tidak pernah terrealisasi. Petani malah terjerat utang kolektif mencapai 500 miliar rupiah dan tidak menerima bagi hasil sedikit pun sejak tahun 2008. Sertifikat tanah petani ditahan perusahaan sebagai jaminan utang. Maka masih debat kita kali ini adalah dewan ini mendukung pembubaran kemitraan plasma antara petani Bual dengan PT Hardaya Inti Plantation dan pengembalian penuh hak atas tanah kepada petani. Kita mulai dengan sesi pemaparan argumen. Kepada tim pro, waktu 1 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro mendukung pembubaran kemitraan ini. PT HIP telah melakukan prestasi berat selama 17 tahun. Kewajiban membangun kebun plasma 20% tidak pernah dipenuhi sejak 2008. Petani yang menyerahkan hampir 7.000 hektar tanah malah dijebak utang 500 miliar rupiah tanpa bagi hasil sama sekali. Sertifikat tanah ditahan sebagai jaminan utang yang tidak transparan. Ini bukan kemitraan, tetapi perampasan terselubung. Kontrak yang satu pihak melanggar total harus dibubarkan demi keadilan 4.934 keluarga korban. Menambahkan rekan saya, tanah adalah hak hidup petani yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Petani Bual sudah mengelola tanah itu sejak 1998 sebelum PT HIP datang. Sekarang mereka kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian, dan malah banyak utang ratusan miliar. Kemitraan yang merugikan seperti ini tidak layak dipertahankan. Pengembalian tanah adalah satu-satunya jalan agar petani bisa kembali berdaulat atas sumber penghidupan mereka. Koperasi petani harus diberdayakan untuk mengelola lahan sendiri, bukan dijadikan korban eksploitasi korporasi. Baik, terima kasih kepada tim pro atas pemaparannya. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan. Terima kasih. Kami menolak pembubaran sepihak ini secara hukum. Kontrak kemitraan tidak bisa dibubarkan begitu saja tanpa proses pengadilan yang panjang. PT HIP bisa menuntut balik atas kerugian investasi yang sudah ditanamkan. Kalau kita bubarkan sekarang, siapa yang bayar utang 500 miliar itu? Petani malah bisa disita asetnya. Pembubaran tanpa penyelesaian hutang yang jelas justru akan memperburuk posisi petani. Yang dibutuhkan bukan pembubaran, tetapi restrukturisasi dan penegakan kewajiban plasma oleh PT HIP melalui jalur hukum. Menyambung dari rekan saya, pembubaran adalah solusi emosional yang tidak menyelesaikan masalah. Yang realistis adalah memaksa PT HIP memenuhi kewajibannya dengan membangun kebun plasma yang dijanjikan, transfer aset produktif ke koperasi petani, dan restrukturisasi utang secara adil dan audit independen. Dengan restrukturisasi, petani tetap bisa dapat manfaat ekonomi dari perkebunan yang sudah berjalan tanpa kehilangan tanah selamanya. Operasi bisa diperkuat untuk mengelola plasma yang akhirnya terbentuk. Pembubaran total malah menghancurkan peluang ekonomi jangka panjang bagi petani. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas pemaparannya. Sekarang kita masuk kepada sesi adu argumen selama 3 menit. Saya berikan kesempatan pertama kepada tim kontra untuk menanggapi pernyataan tim pro tadi. Silakan. Terima kasih. Tim pro, kalian bicara pengembalian tanah seolah-olah mudah, tapi realitasnya sertifikat tanah petani sudah ditahan PT HIP sebagai agunan utang 500 miliar. Kalau kita bubarkan kemitraan sepihak, PT HIP bisa ajukan gugatan dan malah sita tanah petani lewat jalur hukum. Petani bukannya dapat tanah kembali, malah kehilangan selamanya. Nah, justru karena itu pembubaran harus dilakukan dengan penghapusan utang. Utang 500 miliar itu tidak sah karena PT HIP tidak pernah memenuhi kewajibannya membangun plasma. Ini kontrak yang cacat sejak awal. Perusahaan ambil tanah tidak bangun plasma, malah bebankan utang fiktif ke petani. Dalam hukum kontrak, prestasi sepihak membatalkan kewajiban pihak lainnya. Jadi utang itu harus dibatalkan. Teori hukum Anda memang benar, tapi pada praktiknya bagaimana? PT HIP punya tim pengacara kuat dan akan bertahan habis-habisan di pengadilan. Bahkan prosesnya
bisa bertahun-tahun. Sementara itu, petani tetap terlantar tanpa tanah dan tanpa penghasilan. Solusi restrukturisasi lebih cepat. Kita paksa PTHIP transfer aset plasma yang sudah ada, berikan ke koperasi petani dan hapus utang secara bertahap lewat bagi hasil. Ini win-win solution. Win-win solution untuk apa? Untuk PTHIP yang 17 tahun mengeksploitasi petani. Restrukturasi ini yang ada tawarkan tetap membiarkan PTHIP menguasai tanah dan infrastruktur. Petani cuma dapat sisa-sisa plasma yang mungkin tidak produktif. Ini bukan solusi, tapi kompromi yang tetap merugikan petani. Pembubaran total dalam gugatan class action oleh 4.934 keluarga justru punya kekuatan hukum yang besar. Class action butuh waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar. Apakah petani buah punya research untuk itu? Sementara mereka menunggu putusan pengadilan bertahun-tahun, mereka makan apa? Kami tidak bilang PTHIP tidak salah, mereka harus dihukum. Tapi hukuman itu lewat sanksi, denda, dan kewajiban transfer aset, bukan pembubaran yang malah bikin petani kehilangan peluang ekonomi dari perkebunan yang sudah berjalan. Perkebunan yang sudah berjalan itu dibangun di atas tanah petani yang dirampas. Kenapa petani harus berterima kasih kepada PTHIP atas infrastruktur yang dibangun dengan mengorbankan hak mereka? Koperasi petani bisa dibantu pemerintah dan NGO untuk mengelola tanah sendiri. Pembubaran adalah keadilan restoratif, mengembalikan apa yang seharusnya milik petani sejak awal. Tanpa itu kita hanya menggengkan eksploitasi. Baik, sesi adu argumen sudah habis, debat dihentikan. Kasus 3 ini menyimpulkan benturan antara pandangan dari tim pro yang mengutamakan keadilan restoratif melalui pembubaran kemitraan dan pengembalian penuh tanah kepada petani, melawan pandangan tim kontra yang menekankan risiko hukum dan ekonomi dari pembubaran serta mengusulkan solusi restrukturisasi sebagai jalan tengah. Maka poin utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan keadilan bagi petani korban eksploitasi dengan realitas kompleksitas hukum dan ekonomi di lapangan. Kasus petani plasma buah mengingatkan kita bahwa kemitraan korporasi dengan petani harus diawasi ketat agar tidak berubah menjadi alat perampasan terselubung. Kasus ketiga selesai. Baik, pada kasus keempat kali ini membahas konflik berkepanjangan antara masyarakat adat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dengan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan negara. Nah, berdasarkan pemberitaan Mengabai Indonesia tanggal 4 September 2024, masyarakat adat di Sinjai menyampaikan tuntutan pengakuan terhadap wilayah adat yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun. Namun, wilayah tersebut masuk dalam penetapan kawasan hutan negara berdasarkan kebijakan kehutanan yang berlaku. Konflik ini menimbulkan perdebatan antara kewenangan negara dalam mengatur kawasan hutan dan hak konstitusional masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka. Mosi debat kita kali ini adalah Dewan ini mendukung penetapan kawasan hutan negara di wilayah Sinjai meskipun mendapat penolakan dari masyarakat adat. Kita mulai dengan sesi pemaparan argumen. Kepada tim pro, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Kami dari tim pro berpendapat bahwa penetapan kawasan hutan negara memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengatur kawasan hutan. Selain itu, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menambahkan dari rekan saya, penetapan kawasan hutan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepastian tata kelola sumber daya alam. Negara perlu memastikan bahwa pengelola hutan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selama proses pengakuan masyarakat adat belum ditetapkan secara administratif, maka secara hukum wilayah tersebut tetap berada dalam kewenangan negara. Baik, terima kasih kepada tim pro atas pemaparannya. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan.
Baik, terima kasih. Kami dari tim kontra menolak mosi ini. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan pemberitaan Mongabai, masyarakat adat Sinjai menyampaikan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Baik, selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 dari PUU X dari 2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Artinya, negara tidak dapat serta-merta menetapkan wilayah adat sebagai hutan negara tanpa proses pengakuan. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan tempat tinggal yang layak. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi adu argumen selama 3 menit. Saya berikan kesempatan pertama kepada tim kontra untuk menanggapi pernyataan tim pro tadi. Dipersilakan. Baik, tim pro tadi menyebut bahwa kewenangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Jika masyarakat adat Sinjai masih hidup dan menjalankan tradisinya, bukankah pengakuan itu harusnya didahulukan? Oke, pengakuan masyarakat adat memang diakui konstitusi. Namun perasa dalam pasal 18B ayat 2 menyebutkan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Artinya, pengakuan tersebut tetap harus melalui proses hukum dan penetapan resmi pemerintah daerah. Tanpa pengakuan formal secara hukum, wilayah itu tetap masuk kawasan hutan negara. Namun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU X garis miring 2012 sudah menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Artinya, negara tidak bisa serta-merta mengklaim suatu wilayah sebagai hutan negara jika terdapat klaim masyarakat adat yang belum diversifikasi secara adil. Putusan Mahkamah Konstitusi memang memisahkan hutan adat dan hutan negara, tapi implementasinya tetap memerlukan pengakuan administratif. Negara tidak bisa hanya berdasarkan klaim sepihak tanpa proses verifikasi. Penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari kewenangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Justru karena itu, negara harus memprioritaskan proses pengakuan masyarakat adat sebelum menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Berdasarkan pemberitaan Mongabai, masyarakat adat Sinjai menyampaikan tuntutan pengakuan wilayah adat mereka. Jika pengakuan ditunda, konflik akan terus berkepanjangan. Baik, kami sepakat bahwa dialog penting. Namun, negara juga memiliki kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepastian tata kelola hutan. Penetapan kawasan hutan tidak otomatis menghilangkan hak masyarakat, tetapi menjadi dasar hukum untuk pengelolaan yang tertib. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan tempat tinggal yang layak. Jika kebijakan negara tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup turun-temurun, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pasal 28H juga mengandung bahwa negara wajib menjaga lingkungan hidup secara keseluruhan. Penetapan kawasan hutan bertujuan melindungi ekosistem bagi generasi sekarang dan mendatang. Maka negara harus menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum. Baik, sesi adu argumen sudah habis, debat dihentikan. Maka kasus 4 ini menyimpulkan adanya benturan antara kewenangan negara dalam menetapkan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 33 UUD 1945 dengan hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU X garis miring 2012. Intinya, persoalan di Sinjai bukan sekedar status administratif kawasan hutan, tetapi tentang bagaimana negara menyeimbangkan keputusan hukum dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Kasus ini menegaskan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan hukum, dialog, dan keadilan sosial.
Kasus keempat selesai, kita masuk ke kasus terakhir. Hal ini Kasus kelima debat kali ini kita akan membahas konflik bank tanah di Desa Watu Tau, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Berdasarkan pernyataan resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terdapat konflik antara warga dengan bank tanah setelah pemberian hak pengelolaan lahan (HPL). WALHI menilai praktik tersebut sebagai bentuk pembungkaman hak warga dalam menyuarakan ketidakadilan dan mempertahankan ruang hidupnya. Bahkan terdapat 12 warga di Desa Watu Tau, termasuk Christian Toibo, yang berstatus tersangka atas dugaan penghasutan. WALHI juga menyebutkan pola konflik seperti ini kerap terjadi di wilayah industri ekstraktif dan perkebunan skala besar yang berdampak pada kerusakan ekologis serta kehidupan sosial dan ekonomi. Masih debat kita adalah pemerintah perlu mengevaluasi dan meninjau kembali pemberian hak pengelolaan lahan kepada Badan Bank Tanah di Sulawesi Tengah. Kita mulai sesi pertama pemaparan argumen dari tim pro. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro mendukung evaluasi pemberian HPL kepada Badan Bank Tanah. Memang benar, Bank Tanah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan administrasi negara termasuk pemberian HPL dapat dievaluasi apabila menimbulkan konflik sosial atau dugaan cacat prosedur. Evaluasi adalah mekanisme hukum yang sah, bukan bentuk penolakan pembangunan. Menambahkan dari rekan saya, reforma agraria seharusnya memperkuat posisi rakyat, bukan memicu kriminalisasi. Berdasarkan WALHI, terdapat 12 warga yang berstatus tersangka atas mempertahankan ruang hidupnya. Jika kebijakan pertahanan menimbulkan ketegangan sosial dan ekologis serta konflik berulang seperti yang disebut terjadi di banyak wilayah industri ekstraktif, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi demi memastikan kebijakan berjalan adil dan transparan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan argumen dari tim kontra dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami dari tim kontra menolak mosi ini. Bank Tanah adalah lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 64 Tahun 2021. Pemberian HPL merupakan kewenangan sah pemerintah dalam tata kelola pertahanan. Jika setiap konflik langsung direspon dengan evaluasi ulang kebijakan, maka kepastian hukum dan stabilitas pembangunan akan terganggu. Baik, menambahkan rekan saya, terkait status tersangka warga, proses hukum memiliki mekanisme pembelaan dan pengadilan. Tidak tepat menyimpulkan adanya kriminalisasi sebelum ada putusan hukum tetap. Konflik agraria sering terjadi karena tumpang tindih klaim lahan, bukan semata karena kebijakan pemerintah salah. Solusinya adalah dialog dan penyelesaian sengketa, bukan meninjau ulang kebijakan strategis nasional. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang sudah memaparkan argumennya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuki adu argumen. Kesempatan pertama kepada tim pro terlebih dahulu. Baik, kenapa evaluasi perlu dilakukan? Karena konflik di lapangan menunjukkan adanya ketegangan sosial. Jika pemberian HPL memicu keresahan warga, maka pemerintah wajib meninjau ulang agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat. Kami juga membela rakyat, namun evaluasi kebijakan besar justru bisa memperpanjang ketidakpastian bagi warga. Rakyat membutuhkan kepastian hukum atas tanahnya, bukan perubahan kebijakan yang terus bergeser dan membuat masa depan mereka semakin tidak jelas. Bagaimana bisa bicara kepastian jika ada warga yang merasa tidak dilibatkan? Evaluasi bukan pembatalan, tetapi langkah koreksi agar hak masyarakat tidak terabaikan. Perlindungan rakyat tidak harus selalu evaluasi kebijakan nasional. Jika ada masalah implementasi di lapangan, perbaiki mekanisme pelaksanaan dan perkuat mediasi. Jangan sampai rakyat justru menjadi korban dari menarik kebijakan. Jika konflik terus muncul,
maka artinya ada yang salah dalam proses pemberian HPL tersebut. Nah, tanpa evaluasi yang menyeluruh, potensi konflik agraria akan berulang. Konflik itu harus diselesaikan dengan pendekatan dialog dan perlindungan sosial, bukan dengan mengguncang kebijakan yang sudah berjalan. Rakyat butuh solusi konkret di lapangan, seperti pendampingan hukum, transparansi data lahan, dan jaminan hak, bukan sekadar evaluasi administratif. Baik, sesi adu argumen telah habis, debat kelima selesai. Yang bisa disimpulkan pada debat kali ini memperlihatkan dua sudut pandang. Tim Pro menekankan pentingnya evaluasi pemberian HPL sebagai mekanisme hukum untuk memastikan keadilan sosial dan mencegah konflik agraria berulang. Sementara tim kontra menekankan legalitas kebijakan dan pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola pertahanan nasional. Kasus Bank Tanah Desa waktu tahu menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Seluruh rangkaian debat hari ini telah memperlihatkan dinamika konflik agraria dan kebijakan pembangunan di berbagai daerah, mulai dari konflik lahan di Lauli, polemik proyek strategis nasional, konflik petani plasma sawit di Bol, sengketa wilayah adat di Sinjai, hingga konflik pertahanan dalam kebijakan bank tanah di Sulawesi Tengah. Seluruh kasus menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan dan pembangunan selalu melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, pembangunan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perlindungan hak masyarakat dan keadilan sosial tetap menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Debat hari ini tidak bertujuan menentukan siapa yang sepenuhnya benar atau salah, melainkan membuka ruang pemikiran kritis mengenai bagaimana kebijakan publik seharusnya dirumuskan dalam menjaga stabilitas seimbang. Dengan demikian, debat hari ini sudah ditutup. Terima kasih kepada semua tim debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.